Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga keadaan kalian sehat-sehat aja ya. Nah, untuk kalian yang mungkin keadaannya kurang sehat, semoga penyakitnya segera cepat disembuhkan. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu mengingatkan kepada kalian untuk mengisi absensi terlebih dahulu pada portal e-learning ya. Jangan sampai lupa. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi ukuran pemusatan data. Nah, untuk memahami materi ukuran pemusatan data, kalian unduh bahan ajar, LKPD, dan amati video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan pada portal e-learning ya. Nah, langsung saja ke materi ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama ada min, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi min dulu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas min. Nah, min ini dilambangkan dengan X bar. Nah, min merupakan nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing data lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, untuk lebih memahami materi min ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, kita lihat di bahan ajar. Contoh soalnya yaitu suatu perusahaan industri film melakukan survei harga dari pengeluaran produk sebuah film disajikan pada data berikut ini dengan satuan miliar rupiah. Nah, datanya itu ada data 14, 16, 25, 25, 33, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di bahan ajar atau di sini ya. Nah, yang ditanyakannya yaitu tentukan min dalam bentuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan min dalam data tunggal terlebih dahulu. Nah, untuk rumus min dalam data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma F, di mana X barnya adalah min atau rata-rata, XI-nya adalah nilai datum, sigma FIXI-nya adalah jumlah seluruh nilai datum, dan untuk sigma F-nya adalah jumlah banyaknya data atau frekuensinya data itu berapa. Nah, untuk menyelesaikan min dalam data tunggal, alangkah baiknya kita buatkan tabel terlebih dahulu dengan 3 kolom. Nah, kan kita akan mencari sigma FIXI ya, maka kita mencantumkan kolom XI, kolom FI, dan untuk kolom FI dikali dengan XI. Nah, XI ini adalah harga atau data ini, data yang ada di sini. Dan frekuensi ini banyaknya data yang sebelahnya. Misalkan, nah untuk harga ini kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, data dari yang terkecil dari sini sampai ke data yang terbesar. Nah, untuk permasalahan ini, data yang terkecilnya itu adalah 10, dan untuk data yang terbesarnya adalah 70. Kita urutkan saja 10, 12, 13 ya, sesuai dengan data yang di sini. Lalu frekuensinya kita lihat nih. Untuk harga 10 itu ada berapa data nih di permasalahan ini. Nah, kebetulan untuk harga 10 ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, kita tulis 3 di sini. Dan untuk selanjutnya sama ya caranya. 12 di hasil survei ini ada berapa? Tuliskan. Nah, lalu untuk FIXI-nya kita kalikan saja langsung. 10 kali 3, 30. 12 kali 2, 24. 13 kali 5, 65. Dan seterusnya seperti itu. Dan untuk kolom terakhir ya, untuk kolom paling bawah, kita isi dengan sigmanya. Yang kita cari nih untuk rumus minnya, yaitu sigma F ya. Sigma F di sini ada berapa nih frekuensinya? Jumlah frekuensinya ada berapa? Nah, untuk permasalahan ini sigma F-nya adalah 60, dan untuk sigma FIXI-nya adalah 1847. Nah, itu FIXI dari data
di sini. Nah, langsung saja kita substitusikan saja nih. Kita sudah mempunyai data sigma F dan sigma FIXI. Maka kita langsung saja substitusikan ke rumus min dalam data tunggal. Jadi X bar sama dengan 1847 dibagi dengan 60. Maka X barnya adalah 30,783. Nah, berarti untuk penyelesaian permasalahan ini, min dalam data tunggalnya adalah 30,783. Paham? Nah, yang selanjutnya kita akan menyelesaikan min dalam data berkelompok. Nah, untuk rumus min dalam data berkelompok sama aja rumusnya seperti pada data tunggal ya. Nah, rumus X barnya atau rumus minnya adalah sigma FIXI dibagi dengan sigma F. Tetapi untuk keterangannya berbeda. Nah, X bar ini biasa, min atau rata-rata, dan XI ini adalah nilai titik tengah ke I, dan untuk sigma FIXI adalah jumlah seluruh nilai datum, dan untuk sigma FI adalah jumlah banyaknya data. Nah, untuk menyelesaikan min dalam data berkelompok, kita lebih baik membuatkan tabel dengan 4 kolom, yaitu untuk mengisi mengisi rumus ini nih, nilai data yang diperlukan pada rumus ini. Nah, pada rumus ini kita harus mencari XI-nya dulu, terus sigma F-nya berapa, terus sigma FIXI-nya berapa. Nah, kita tulis nih di sini. Pada kolom pertama ada harga, yang kedua ada frekuensi atau FI, yang ketiga ada titik tengah ya yang kita cari. Yang terakhir ya ada kolom FIXI. Nah, mohon maaf Ibu ke bawah karena tidak cukup untuk di sini. Nah, untuk harga ini kita buatkan intervalnya ya. Nah, untuk membuat interval ini kalian sudah ampuh pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi tidak usah diterangkan lagi. Nah, untuk data ini kelas pertamanya adalah interval 10 sampai 18, kelas kedua ada interval 19 sampai 27, untuk kelas ketiga ada 28 sampai 36, untuk kelas keempat ada 37 sampai 45, dan seterusnya. Kalian bisa cari sendiri. Dan kita lihat nih frekuensi untuk data 10 sampai 18 ada 22, dan untuk data 19 sampai 27 ada 14, dan seterusnya. Kalian bisa isi sesuai dengan banyaknya data di soalnya. Nah, terus kita mencari titik tengahnya atau XI-nya. Nah, titik tengah ini kita cari di interval ini nih. Interval 10 sampai 18, titik tengahnya itu ada di angka berapa? Nah, untuk interval 10 sampai 18, titik tengahnya itu ada 14, dan untuk interval 19 sampai 27, titik tengahnya ada 23, dan untuk 28 sampai 30, untuk interval 28 sampai 36, titik tengahnya itu ada di 32, dan seterusnya kalian bisa isi. Dan untuk mencari FIXI-nya kalian tinggal kalikan antara titik tengah dengan frekuensinya. Maka untuk titik tengah 14 dikalikan dengan 22 adalah 308. Untuk titik tengah 23 dikali dengan 14 adalah 322, dan seterusnya. Dan untuk baris yang terakhir kita isi dengan sigmanya, karena untuk mensubstitusikan ke rumusnya ya. Nah, untuk sigma F ini ada 60 ya, sama seperti pada penyelesaian min dalam data tunggal. Dan untuk sigma FIXI pada data berkelompok ini ada 1875. Nah, langsung saja kita substitusikan ke rumus min dalam data berkelompok. Maka X bar sama dengan sigma FIXI ya. Sigma FIXI yaitu 1875 dibagi dengan sigma F ya.
Nah, sigma F-nya adalah 60. Maka hasilnya adalah 31,25. Nah, ini adalah min dari data berkelompok berdasarkan permasalahan yang ada di bahan ajar. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas median. Nah, median merupakan nilai tengah dari perkumpulan data yang sudah diurutkan. Nah, untuk memahami materi median ini, kita langsung saja ke permasalahan. Nah, di bahan ajar, permasalahan median ini sama saja dengan permasalahan di min ya. Datanya sama aja dengan data di min. Nah, untuk yang ditanyakannya yaitu tentukan median dalam bentuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, kita akan menyelesaikan median dalam data tunggal terlebih dahulu. Nah, dalam median data tunggal itu ada dua rumus. Ada untuk data ganjil dan untuk ada data genap. Nah, untuk rumus median data ganjil itu yaitu ME sama dengan XM tambah 1/2, dan untuk rumus median data genap yaitu median sama dengan setengah dikali XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1. Nah, itu untuk rumus median dalam data ganjil maupun data genap. Nah, kita lihat nih, di permasalahan ini N-nya itu ada 60 ya. N itu banyaknya data. Nah, banyaknya data di permasalahan ini ada 60. Maka 60 itu kan termasuk angka genap. Maka kita akan menggunakan rumus data genap ya. Nah, untuk menyelesaikan median dalam data tunggal, kita buatkan tabel dengan 3 kolom. Yang pertama kolom harga atau XI, kolom kedua ada frekuensi atau FI, yang kolom ketiga ada frekuensi kumulatif. Nah, untuk harga XI ini sama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan data permasalahannya. Terus frekuensinya ada berapa ya? Misalkan data 10 frekuensinya ada 3 ya. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Dan untuk harga 12 ada berapa nih di data ini? Ada 2. Untuk harga 13 ada 5 dan seterusnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif kita lihat nih. Baris pertama ini kita samakan dengan frekuensi yaitu 3. Ya, 3. Lalu untuk baris kedua frekuensi kumulatif kita isi dengan 3 ditambah dengan 2. Hasilnya 5. Nah, untuk baris ketiga frekuensi kumulatif kita tambahkan 5 ditambah dengan 5 yaitu 10. Kita tempatkan di baris ketiga kolom frekuensi kumulatif. Dan untuk selanjutnya caranya seperti tadi, yaitu 10 ditambah 4, 14, 14 ditambah 5, 19, 19 tambah 1, 20. Nah, itu untuk cara mengisi frekuensi kumulatif. Nah, kita sigmakan nih. Untuk sigma FI itu 60, dan untuk baris terakhir dari kolom frekuensi kumulatif ini harus sama dengan sigma FI-nya, yaitu 60 ya. Di baris terakhir di kolom frekuensi kumulatif 60, dan untuk sigma F-nya juga 60. Berarti sama ya. Nah, kita akan menggunakan data yang genap ya, karena sigma F-nya atau N-nya itu ada 60. Maka kita substitusikan. ME sama dengan setengah dikali X, N-nya 60 ya. 60/2 ditambah X 60/2 ditambah 1. Setengah dikali 60/2, 30, X 30 ditambah 60/2, 30 ditambah 1 berarti X 31. Nah, untuk X 30 dan X 31 kita lihat nih, di sini ada X 30, ada X 31. Nah, untuk mengisinya kita lihat di kolom frekuensi kumulatif. Nah, untuk angka 30 dan
30 ini ada di sini ya, di kolom 32 ya, termasuk ke situ. Kan kalau ke atas 24 tidak termasuk ya 30. Untuk ke bawah 36 terlalu jauh karena sebelumnya ada 32. Maka kita kelompokkan untuk X30 itu ada di sini. Nah, kita buatkan kolom, bukan kolom, kita bulatkan ya, digitukan lah intinya. Nah, kita lihat X30 ini adalah 20. Kita lihat dari XI-nya atau harganya atau datanya. Berarti untuk X30 adalah 20, kita tuliskan, ditambah X31. Nah, karena di 32 ini termasuk ke X31 ya, X31 ini termasuk ke 32, maka untuk X31 itu sama, yaitu 20. Maka ditambah 20, maka mediannya adalah setengah dikali 40, 20. Nah, berarti median pada data tunggal dari permasalahan ini yaitu 20. Paham kan? Nah, yang selanjutnya kita akan mencari median dalam data berkelompok. Nah, untuk rumus median dalam data berkelompok yaitu median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK per F dikali dengan P, dimana ME ini adalah median, TP ini adalah tepi bawah, N adalah banyaknya data, dan FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F adalah frekuensi kelas median. Nah, untuk menyelesaikan median dalam data berkelompok, kita buatkan sebuah tabel dengan kolom pertama adalah harga, kolom kedua adalah frekuensi, dan kolom ketiga ada frekuensi kurang dari. Nah, kita lihat nih, untuk harga ini kita buatkan interval seperti pada min, urutkan ya intervalnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Intervalnya untuk kelas pertama yaitu ada 10 sampai 18, untuk kelas kedua ada 19 sampai 27, untuk kelas ketiga ada 28 sampai 36, untuk kelas keempat ada 37 sampai 45 dan seterusnya. Dan untuk frekuensinya kita isikan saja sesuai data yang di sini. Untuk data 10 sampai 18 ada berapa di sini nih? Ada 22. Untuk data 19 sampai 27 ada berapa data nih di sini? Ada 14 dan seterusnya. Dan untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sama seperti pada data median dalam data tunggal. Untuk baris pertama nih, kita tuliskan sama ya, 22, 22. Dan untuk baris kedua, kolom frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 22 ditambah dengan 14 menghasilkan 36. Nah, itu untuk mengisi frekuensi kumulatif kurang dari. Dan untuk baris ketiga frekuensi kumulatifnya kita tambahkan lagi 36 ditambahkan dengan 3 sama dengan 39. Nah, itu adalah cara untuk mengisi kolom frekuensi kumulatif. Nah, kita sigmakan atau kita jumlahkan. Untuk frekuensi jumlahnya 60, dan untuk baris terakhir dari frekuensi kumulatif juga harus sama nih, antara jumlah frekuensi dengan baris terakhir kolom frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari median dalam data berkelompok, kita harus menentukan letak mediannya. Nah, untuk mencari letak mediannya, yaitu dengan rumus ME sama dengan X setengah N. Nah, N ini adalah banyaknya data, maka sini aja ya. Maka X, N-nya ada berapa? 60 per 2. Nah, X 60 per 2 itu adalah X
30. Nah, caranya sama seperti di data tunggal. Kita lihat nih untuk frekuensi kumulatif yang 30. Nah, yaitu terletak di 36 ya. Ya, terletak di 36. Kita kita bulatkan dulu nih. Kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita akan mencari TB nih. Maaf, ini TB ya. Nah, kita akan mencari TB terlebih dahulu, yaitu tepi bawah. Nah, tepi bawah untuk baris 36 ini yaitu 19 dikurangi 0,5 menjadi 18,5. Nah, itu adalah untuk TB-nya. Terus kita akan mencari panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya itu kita hitung aja 10. Nih, di sini nih, untuk interval pertama aja ya. Untuk mencontohkannya interval pertama. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada panjang kelasnya 9. Maka kita substitusikan saja ke rumus median data berkelompok. Jadi, mediannya adalah TB. TB-nya adalah 18,5 ditambah setengah kali 60 ya. N-nya 60 dikurangi FK. Nah, untuk FK ini bukan 36-nya, tetapi sebelum dari 36, yaitu 22. Ingat ya, untuk FK ini, nah untuk rumus FK ini, yaitu baris sebelum letak mediannya. Kan ini letak mediannya berada di sini ya, di baris kedua nih. Maka FK-nya adalah 22. Nah, kita substitusikan 22 per F. Nah, untuk F-nya adalah pada letak mediannya, yaitu 14 ya. Kita substitusikan 14 dikali 9. Nah, sekali lagi kita ingatkan, untuk FK ini yaitu sebelum dari letak median ya. Ini kan letak mediannya ada di 36. Nah, kita ambil yang sebelumnya. Dan sedangkan untuk F-nya adalah yang di baris letak mediannya, yaitu 14. Nah, kita tinggal operasikan saja menjadi 18,5 30 dikurangi 22 per 14 dikali 9, maka 18, oh ini tambah ya, maaf. Maka 18,5 ditambah 5,14. Nah, 18,5 ditambah 5,14 menjadi 23,64. Jadi, median dalam data berkelompok berdasarkan permasalahannya yaitu 23,64. Paham? Nah, yang ketiga kita akan membahas modus. Nah, untuk modus merupakan data atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Nah, untuk memahami materi modus ini, kita langsung saja ke permasalahan. Nah, untuk di bahan ajar, permasalahannya sama ya, seperti min maupun median. Nah, ini adalah datanya. Dan untuk yang ditanyakannya adalah tentukan modus dalam bentuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, kita akan menyelesaikan modus dalam data tunggal terlebih dahulu. Nah, untuk rumus modus dalam data tunggal itu tidak ada ketentuan, tetapi alangkah baiknya ya, kita menuliskan atau kita mengurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar sesuai dengan permasalahan ini. Nah, jadi untuk harga XI-nya adalah 10, 12, 13, 14, 16, dan seterusnya. Dan untuk kolom kedua ada frekuensi. Nah, frekuensi sama seperti tadi, banyaknya data
nilai yang 10 nih, banyaknya data 10 ada berapa? Ada 3. Banyaknya data 12 ada berapa? Ada 2. Dan seterusnya. Maka kita sigmakan di bawah ya, dijumlahkan, sigma F-nya adalah 60. Dan untuk menentukan modus dalam data tunggal, kita lihat saja nih, frekuensi di sini, angka yang paling besarnya itu mana? Yaitu sini ya, 8. Nah, 8. Maka modus dalam data tunggal ini adalah 20. Nah, itu untuk modus dalam data tunggal berdasarkan permasalahan ini. Gampang kan? Nah, yang selanjutnya kita akan mencari modus dalam data berkelompok. Nah, untuk rumus modus dalam data berkelompok yaitu MO sama dengan TB ditambah P dikali dengan D1 per D1 ditambah 2. Dengan keterangan MO-nya adalah modus, TB-nya adalah tepi bawah kelas modus, dan P-nya adalah panjang kelas, dan untuk D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, dan untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Maka untuk menyelesaikan modus dalam data berkelompok, biasa kita membuatkan tabel dengan kolom pertama adalah harga, kolom kedua adalah frekuensi. Nah, untuk harga ini sama seperti sebelumnya, kita buatkan intervalnya, dan untuk kelas pertama yaitu ada 10 sampai 18, kelas kedua ada 19 sampai 27, kelas ketiga ada 18 sampai 36, kelas keempat ada 37 sampai 45, kelas kelima ada 46 sampai 54, dan untuk kelas ke-6 ada 55 sampai 63, dan untuk kelas yang terakhir ada 64 sampai 72. Nah, kita tuliskan nih frekuensinya. Untuk data 10 sampai 18 ada berapa? Ada 22. Untuk data 19 sampai 27 ada berapa? Ada 14, dan seterusnya. Maka sigma F-nya adalah 60. Nah, untuk menyelesaikan modus dalam data berkelompok, yang pertama kita harus menentukan kelas modusnya. Nah, untuk mencari kelas modusnya itu kita lihat di frekuensi. Di frekuensi ini data atau angka yang paling besarnya ada di kelas mana? Nah, ada di kelas 22 ini ya, kelas pertama, kelas 10 sampai 18. Kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, itu adalah kelas modusnya. Ada di interval 10 sampai 18. Nah, itu untuk kelas modusnya. Terus kita akan mencari TB-nya, tepi bawahnya. TP bawahnya adalah 10 dikurangi 0,5. Jadi 9,5. Nah, kita cari P-nya. P-nya itu adalah 9 kan? 10. Nah, untuk menghitung panjang kelas tinggal biasa ya, hitung jari. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yaitu panjang kelasnya ada 9. Dan untuk D1. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Maka kita lihat nih di frekuensi. Dan untuk D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Karena ini sebelumnya tidak ada, maka D1 22 dikurangi 0. Maka tetap 22. Dan untuk D2-nya, nah D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Sesudah kelas modus. Nah, kelas modusnya itu kan ada di interval 10 sampai 18 dengan frekuensi 22.
Dan untuk D2-nya itu frekuensi kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus, berarti 22 dikurangi 14. Ya, maka hasilnya 8. Jadi D2-nya adalah 8. Langsung aja kita substitusikan ke rumus modusnya. Maka MO sama dengan TB-nya berapa? TB-nya 9,5 ditambah P-nya berapa? P 9 dikali dengan D1. D1 22 per 22 ditambah 8. 9,5 ditambah dengan 6,6, maka hasilnya adalah 16,1. Ini kita jadi untuk modus dalam data berkelompok sesuai dengan permasalahan ini, yaitu modusnya adalah 16,1. Paham? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada variasi soal. Karena ada beberapa soal yang pengerjaannya tidak menggunakan rumus yang sebelumnya. Nah, misalkan nih, untuk soal seperti ini, diketahui nilai rata-rata 10 siswa laki-laki adalah 72, nilai rata-rata 15 siswa perempuan adalah 80. Nilai rata-rata gabungan seluruh siswa adalah, nah ini kan sudah diketahui ya, rata-ratanya dari 10 siswa laki-laki adalah 72, untuk 15 siswa perempuan rata-ratanya adalah 80. Bagaimana untuk rata-rata gabungan seluruh siswa? Nah, untuk menyelesaikan soal rata-rata gabungan ada rumus lain. Nah, rumusnya yaitu X bar gab sama dengan maksudnya N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 dibagi dengan N gabungan, di mana N ini adalah banyaknya data atau banyaknya data ya, dan X barnya adalah X bar satunya adalah rata-rata dari data yang pertama, dan N2 juga adalah banyaknya data yang kedua, dan X bar 2 juga adalah rata-rata dari data yang kedua dibagi dengan N gabungan, yaitu dari N yang pertama, banyaknya data yang pertama dan banyaknya yang kedua. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus ini, X bar gabungan, kita substitusikan N1-nya adalah 10, X bar 1-nya adalah 72, N2-nya adalah 15, dan X bar 2-nya adalah 80, dibagi dengan N gabungan, yaitu 10 ditambah 15. Maka X bar gabungannya adalah 1920 dibagi 25. Maka X barnya adalah 76,8. Maka untuk nilai rata-rata gabungan seluruh siswa adalah 76,8. Nah, mengingatkan, ini adalah rumus untuk rata-rata gabungan ya. X bar gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N gabungan. Nah, ini itu apa sih yang di atasnya ini bisa dilanjutkan sesuai dengan soalnya ya. Misalkan datanya ada 3 kelompok, maka ditambah N3 dikali X bar 3 dan seterusnya. Untuk pembelajaran kali ini sudah sampai materi di sini. Selanjutnya kalian mengisi LKPD yang sudah kalian unduh pada portal learning dan dikumpulkan sesuai tenggat waktu dan dikumpulkannya di portal learning ya. Nah, untuk selanjutnya kalian mencatat rangkuman dari pembelajaran kali ini agar kalian dapat membaca materi ini pada saat mau ulangan gitu ya. Jadi ada buat baca-bacaan lah intinya mah. Nah, untuk
pembelajaran kali ini Ibu tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan Ibu ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi ini dengan cara tetap jaga kesehatan dengan makan atau minuman yang bergizi. Yang kedua, kontrol stres, jangan sampai stres. Yang ketiga yaitu mematuhi protokol kesehatan jika kalian berada di luar ruangan atau di luar rumah. Nah, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.